Sedih tentu saja, tapi kita akan bahas kekalahan Garuda Muda dari Korea Utara kemarin malam bersama dengan pengamat sepak bola yang hadir di studio kami pada sore hari ini adalah Anton Sanjoyo atau Bung Joy. Selamat sore Bung Joy. Selamat sore Tasya. Iya, kita sedih tentu saja. Bung Joy sendiri kemarin ketika menonton menduga tidak bahwa akan sebabak belur ini? Jujur saya harus katakan saya tidak menduga. Bahkan saya beranggapan bahwa Korea Utara ini secara teknis tidak sebaik Korea Selatan. Itu dugaan awalnya Itu dugaan awal saya. Tetapi saya dalam pertandingan sebelumnya ketika mereka di pertandingan terakhir saya melihat ini pemain-pemain Korea Utara ini militansinya luar biasa. Nggak ada satupun pemain yang kesenggol lalu guling-guling, nggak ada. Ya, nggak ada drama berarti. Nggak ada drama. Iya. Begitu kehilangan bola mereka kejar. Dan saya tahu persis karena di negara-negara harus saya sebutkan di negara-negara komunis itu ketika kita tampil untuk negara dan negara itu betul-betul mengendorse, itu adalah hidup mati mereka. Seperti perang berarti. Seperti ketika masuk lapangan itu hidup mati buat mereka. Karena ketika mereka dilihat oleh negara tampil bagus, menang atau kalah nggak jadi soal, tapi mereka tampil bagus, itu masa depan mereka. Jadi buat mereka ini hidup mati. Nah, hidup mati dalam arti sebenarnya mungkin ya, secara mentalitas. Hidup mati secara sebenarnya. Sebenarnya. Sementara ini kalau saya lihatnya bagi pemain-pemain Indonesia, mereka toh sebetulnya masih sangat muda. Usianya mungkin belum sampai 17 tahun, rata-rata mungkin 16 tahun. Artinya ruang untuk berbuat kesalahan dan ruang untuk improvement itu juga masih sangat banyak. Baik. Jadi nggak perlu berlarut-larut, aduh ini kok kalahnya 6-0. Di level junior, di level kelompok umur, Indonesia pernah mengalahkan Jerman 11-0. Di level ketika saya bawa tim ke Gothia, ya kan. Tapi apakah Indonesia lebih hebat dari Jerman untuk level seniornya? Tentu tidak. Gitu. Jadi kita nggak bisa melihat sebetulnya apakah kekalahan ini Indonesia betul-betul jelek. Tidak juga gitu loh. Kita harus melihat secara utuh kalau di level junior. Betul, harus dilihat secara keseluruhan. Memang lawannya harus kita akui sebetulnya antara Korea Selatan dan Korea Utara itu sebetulnya nggak jauh-jauh amat. Memang lebih skillful yang di selatan. Lebih skillful yang di selatan. Nah itu kemudian kan jadi timbul pertanyaan ya Bung Joy. Ini adalah komposisinya, resepnya sama, ingredientnya sama. Kita melihat bagaimana mereka bermain dengan begitu gemilang. Puja-puji waktu melawan Korea Selatan, bisa menahan 90 menit tanpa gol sekalipun. Kita memuji bagaimana trio back tengah kita sangat rapat, sangat disiplin, patuh pada lapangan tengah pun disiplin bertahan. Kemana pemain-pemain itu? Apa yang terjadi semalam? Begini, ketika melawan Korea Selatan sebetulnya saya harus katakan bahwa memang ada faktor luck, ada faktor kemujuran di kubu Indonesia. Sementara ada ketidakmujuran di kubu Korea Selatan. Kalau ada satu gol cepat lawan Korea Selatan, mungkin hasilnya juga kurang lebih akan sama, gitu loh. Cuma memang di dalam persepak bolaan, apalagi kelompok junior, antara keberuntungan dan ketidakberuntungan itu memang akan sangat berbeda hasilnya, gitu loh. Jadi, nah ini menurut saya bukannya bersyukur Indonesia kalah telak, tapi saya merasa oh ini bagus aja. Karena apa? Hampir semua atlet di seluruh dunia, atlet elit, siapapun, bahkan di kelompok perorangan, kita sebut Rafael Nadal, Roger Federer di kelompok tenis dan macam-macam, itu pernah mengalami kekalahan paling buruk juga. Persoalannya apakah mereka akan bouncing back dan menjadi juara lagi, atau mereka terpuruk dalam kesedihan, merasa bahwa saya inferior dan macam-macam. Nah, harusnya ini yang harus langsung diwaspadai. Jangan sampai bakat-bakat muda ini tenggelam dalam kesedihan, justru harus dibangkitkan lagi. Karena di dalam seluruh kehidupan, kalau kita belum mentok sampai paling bawah, itu kita nggak akan bouncing back. Gitu loh. Jadi menurut saya ini pelajaran yang bagus aja. Bagus aja kalah telak nggak masalah. Tapi mahal sekali pelajarannya 6-0 tanpa ada celah dikasih lah ya satu gol begitu. Tadi malam tuh sama sekali tidak ada. Nggak mahal juga sih menurut saya. Mahal, ya? Maksudnya kalau dari sisi target kan sudah lolos ke Piala Dunia. Tinggal 6 bulan ke depan ini mau improve di mana, cara improve-nya bagaimana dan macam-macam. Tapi kalau dari secara target kan udah terlampaui. Saya bilang dari kemarin, sebetulnya ketika sudah lolos ke Piala Dunia, apapun yang terjadi di depan ini hanya bonus.
Kalau menang lawan Korea Selatan sudah menunggu Uzbekistan, itu bonus gitu loh. Bahkan saya wanti-wanti jangan besar kepala karena masih perjalanan masih panjang. Saya ingat banget ibunya Evandra dalam sebuah wawancara bilang, saya bersyukur Indonesia lolos ke Piala Dunia, tapi saya wanti-wanti ke anak saya via Japri, saya bilang kamu belum apa-apa, kamu belum mencapai mimpimu, terus kejar. Saya terus terang saya merinding, Tasya, karena menurut saya itu orang tua yang benar. Dia tidak memuji-muji anaknya, cuma mewanti-wanti perjalananmu masih panjang, tatap masa depanmu. Ini yang menurut saya agak jarang nih kita bertemu dengan orang tua yang terus mengingatkan anaknya bahwa perjalananmu masih panjang, kamu masih muda, mimpimu masih panjang, coba kejar itu, tetap fokus pada tujuanmu. Butuh lusinan orang tua yang seperti itu untuk mendampingi atlet-atlet kita agar bisa bermental seperti itu semua. Betul. Dan ini adalah aset bangsa. Saya sempat berpesan kepada Pak Zaki, Pak Manajer, dalam beberapa kesempatan di belakang kemarin, tolong dijaga, ini aset, gitu loh. Jadi tolong diperhatikan ketika mereka kembali ke klub, kan sebetulnya yang namanya federasi itu boleh dan harusnya dia lakukan. Bilang sama klub-klub di mana mereka berada, tolong ini aset bangsa, diberi perhatian, beri jam main yang cukup. Saya bilang juga ke Pak Zaki, tolong dalam persiapan menuju Piala Dunia, diberi kesempatan untuk latih tanding dengan tim-tim yang setara atau lebih kuat, supaya mental mereka dan lebih itu baik. Harus diciptakan kan, peluang-peluang untuk bermain dan berlatih itu memang harus diciptakan. Tidak bisa kemudian menunggu saja selama 6 bulan sesuatu datang untuk kemudian inilah yang harus diupayakan betul-betul oleh federasi, karena kan waktunya masih panjang. Memang pasti akan ada sources yang keluar, harus ada biaya yang keluar untuk mendatangkan tim atau kita datang ke satu tempat kita berlatih, bertanding. Tetapi itu memang harus diusahakan, karena ini adalah aset. Kalau mau menambah formasi tim, saya kira kan masih terbuka juga. Masih ada seleksi-seleksi. Karena saya banyak dengar cerita juga, seleksi-seleksi yang sekarang dilakukan oleh Coach Nova, itu sebetulnya belum maksimal. Belum maksimal. Jadi masih bisa Coach Nova itu berkeliling ke seluruh Indonesia untuk melihat jangan hanya 2-3 jam, tapi melihat bagaimana mereka berkompetisi. Karena datanya ada. Para penyelenggara kompetisi itu punya data lengkap tentang siapapun. Baik. Bicara soal Coach Nova sekarang. Kalau kita lihat tadi malam kan agak berbeda ya dari 3 pertandingan sebelumnya, memang berdiri di pinggir lapangan, agak cukup tegang. Kalau dari sisi pelatih, Bung Joy, apa sebenarnya yang bisa dilakukan Coach Nova pada saat-saat kritis seperti itu? Ya, bagaimanapun Coach Nova kan adalah pelatih muda juga. Dia masih perlu belajar beradaptasi dengan situasi yang sangat stressful, sangat menekan. Dan saya yakin kemarin itu tingkat stresnya tinggi sekali. Karena kan memang meskipun sudah masuk ke putaran final Piala Dunia, tetap ada harapan Indonesia bisa lolos ke semifinal. Dan ini yang saya kira harapan itu juga dia baca, dia dengarkan, dia coba untuk memenuhi harapan bangsa itu, gitu loh. Jadi stresnya sangat tinggi, tapi dia juga kan belajar dari ini pelajaran buat pelatih juga ya bagi semalam. Semua, bahkan sampai ke manajer, sampai ke PSSI. Harus belajar bahwa kita masih banyak kekurangan di sektor pembinaan usia muda, sehingga kemudian kalau kita mau berbicara lebih banyak nanti di Piala Dunia, ya harus mengejar staminanya pemain-pemain Korea Utara, tekniknya pemain-pemain Korea Selatan, ya kan? Strategi bertandingnya tim-tim yang sekarang lolos, Uzbekistan, Arab Saudi, Korea Selatan, Korea Utara, harus dipelajari juga gitu. Nah, karena di Piala Dunia nanti itulah yang akan Indonesia hadapi, bukan seperti Yaman yang seperti sekarang, tapi yang namanya kelompok umur, katakanlah nanti di Piala Dunia juga tidak terlalu perform, meskipun dengan situasi persiapan yang sangat matang juga nggak apa-apa, nggak ada masalah juga. Kalah itu sesuatu yang biasa lah ya. Sesuatu yang biasa, dan kelompok umur itu di mana-mana tidak akan bikin heboh sebetulnya. Cuma di Indonesia aja kadang-kadang jadi bikin heboh banget. Kelompok umur itu biarkan aja mereka bikin salah, nggak masalah. Biarkan menang kalah begitu ya. Kita akan coba tampilkan kutipan dari pernyataan pelatih Nova Arianto usai menerima kekalahan dari Korea Utara 0-6 semalam. Ya, ini mungkin tim sedikit terlena dengan keberhasilan kami lolos Piala Dunia U17 FIFA Qatar 2025, tetapi kami telah berkembang berkat bermain di turnamen tingkat tinggi seperti itu. Bung Joy, bagaimana menafsirkan pernyataan ini? Apakah memang seolah-olah ada kesan
memang targetnya Piala Dunia, sehingga yang di antara Piala Dunia ini seolah-olah tidak menjadi prioritaskah atau seperti apa menurut Bung Jo? Kalau saya itu mungkin penilaian Coach Nova, tapi saya tidak melihat itu. Ya mungkin mereka ada tingkat kepuasan yang sudah dicapai oleh sebagian pemain, tapi saya lihat ketika tampil melawan Korea Utara, sebetulnya kalau kita bicara sebelum kebobolan, itu kan sebetulnya intensitas dan determinasinya masih sama. Seperti ketika melawan Korea. Anda melihatnya berarti sebelum gol pertama bermainnya mentalitasnya masih sama? Masih sama, bahkan sampai kebobolan yang pertama, itu sampai kemudian kebobolan lagi yang kedua, sebetulnya masih sama. Dengan jeda waktu yang cukup pendek ya itu ya? Cuma memang mungkin yang membuat saya terkejut juga, pemain-pemain di lapangan terkejut, Coach Nova terkejut, ternyata Korea Utara bermain dengan intensitas yang sangat tinggi, lebih tinggi dari siapapun yang pernah dihadapi Indonesia. Sehingga memang kemudian kelihatan betul bouncing back-nya nggak kelihatan. Kelihatan betul mereka setelah kebobolan, seperti merasa bersalah sekali, sehingga malah justru tidak keluar. Kalau Coach Nova bilang terlena karena sudah lolos ke Piala Dunia, saya kurang setuju, tapi ya mungkin ada yang dia rasakan ya. Tapi kalau saya lihat sih sampai dengan 10 menit atau 5 menit pertama sih, gasnya pol juga gitu. Jadi kalau kita mengartikan terlena kan seolah-olah sudah mental juara, kemudian mainnya asal-asalan, padahal tadi malam tidak seperti itu kan ya Bung Jo? Saya nggak lihat seperti itu. Cuma memang mungkin Coach Nova terkejut karena memang apa yang dilakukan oleh Korea Utara mungkin di luar ekspektasinya. Bahkan saya pun melihat, ini Korea Utara kok langsung nekannya luar biasa gila gitu loh, sehingga kemudian memang banyak pemain Indonesia terpaksa atau dalam kondisi yang memang dia mungkin tidak untuk berbuat kesalahan. Nah ini yang kan sebetulnya ketika melawan Korea Selatan pun kan sebetulnya kalau head on 1 lawan 1 pemain Indonesia sering kalah juga kan, gitu loh. Bahkan lebih sering kalahnya. Bahkan dalam analisis saya di semua departemen belakang, tengah, depan ketika melawan Selatan itu juga kalah semua di semua departemen. Hanya memang Indonesia bisa cetak gol lewat titik penalti. Korea Selatan tidak bisa cetak gol. Jadi itu bedanya. Nah kemarin Korea Utara sebetulnya hampir sama dengan Korea Selatan, cuma mereka bisa bikin gol. Nah harusnya idealnya memang bouncing back, bangkit, melawan, tapi kemudian gol keduanya terlalu cepat juga. Gitu. Nah ini nggak usah tim usia 17 tahun, tim-tim hebat di seluruh dunia pun kalau kebobolan 2 di 15 menit pertama atau 20 menit pertama untuk kembali comeback ke permainan itu juga sulitnya minta ampun. Pasti. Jadi ya ini mereka masih anak-anak, masih 16 tahun, masih banyak ruang untuk improve. Kalau belajar dari permainan Korea Utara semalam, 6 gol itu dicetak oleh 6 orang yang berbeda. Itu kan sesuatu yang mungkin luar biasa ya Bung Jo. Sementara kita mungkin hanya bisa berharap kepada Evandra, Goli. Tapi ini Korea Utara bisa tidak bergantung pada 1-2 orang, tetapi ada 6 pemain yang kemudian bisa mencetak gol. Apa yang bisa dipelajari dari sini? Kalau Anda lihat tim-tim hebat di seluruh dunia yang bisa menjadi juara Eropa atau juara dunia, itu pencetak golnya nggak 1-2. Pencetak golnya ada 6, 7, 8. Yang bisa mencetak gol, yang bisa berkontribusi kepada gol. Inilah yang sebetulnya diharapkan oleh pelatih di seluruh dunia. Semua pemain bisa mencetak peluang, mencetak gol, dan terlibat dalam gol. Nah ini yang diperlihatkan oleh Korea Utara. Nah, Korea Selatan mungkin juga sama dan sebangun, gitu loh. Kalau kita bicara tim seperti Jepang, gitu kan, di usia 17 tahun, mereka sering juga juara di usia 17-19. Korea Utara pernah juara di usia 19-17. Tapi kan Jepang juga tersingkir. Meskipun adu penalti kan. Satu tersingkir di adu penalti, satu tersingkir dengan 6 gol. Sama-sama tersingkir sebetulnya. Jadi menurut saya ini tidak perlu diperpanjang 6 golnya. Toh mereka juga masih belajar banyak, masih bisa improve banyak. Jadi nggak ada masalah sih dengan itu, dan harus mencetak pemain-pemain yang bisa mencetak gol dalam situasi apapun. Sebetulnya Evandra kan juga pemain tengah, bukan pemain depan. Goli bisa mencetak gol. Mirsa beberapa kali mendapatkan peluang, nggak masalah juga. Alberto mencetak gol juga. Jadi sebetulnya dari striker 90% sudah bisa mencetak gol, pemain tengah juga bisa mencetak gol. Jadi menurut saya tinggal dicetak beberapa pemain lagi yang punya shooting lebih bagus, clinical dalam menyelesaikan serangan. Tim ini menurut saya sangat menjanjikan. Jadi ya tinggal bagaimana Coach Nova dan PSSI
ini mentreatment mereka sehingga kita bisa harapkan mereka tampil lebih baik di Piala Dunia. Oke, mungkin kita harus cari tahu seperti apa Korea Utara mencetak para pemain-pemainnya untuk bisa semilitan mereka, Bung Joy. Kalau Korea Utara dari dulu ketika mereka saya ingat misalnya Myanmar ketika mereka di bawah rezim militer back to 1970-an. Sebetulnya mirip-mirip Korea Utara ini. Gitu loh. Jadi di bawah didikan yang sangat militer, sangat militan, menciptakan pemain-pemain yang saya harus katakan seperti robot fisiknya, seperti nggak ada lelahnya. Bahkan saya harus katakan ada kecurigaan dari beberapa media, kok pemain-pemain Korea Utara itu fisiknya terlalu kuat untuk anak usia 16 tahun, gitu loh. Mungkin mereka curiga ada sesuatu. Kalau kita bicara dalam konteks ada sesuatu nih maksudnya doping atau? Saya harus katakan mungkin ada, tapi saya tidak bisa menuduh itu. Cuma saya ingat kita kan tahu bahwa pada beberapa tahun yang lalu Rusia itu pernah dihukum oleh IOC karena negara mensponsori doping, gitu loh. Nah, saya tidak menuduh Korea Utara melakukan doping karena itu akan menjadi excuse. Tapi yang saya tahu mereka dididik secara militer dan militan sekali. Bahkan saya dengar tim ini memang khusus dicetak oleh Departemen Pertahanan. Anda bayangkan, Departemen Pertahanan Korea Utara. Jadi memang mentalnya militer ya? Mungkin dididiknya seperti pasukan elit. Pasukan elit, oke. Cuma memang yang diragukan apakah bisa mendidik fisik seperti pasukan elit pada usia 15, 16, 17. Nah ini menurut saya perlu pendalaman lagi. Saya tidak menuduh Korea Utara melakukan kecurangan, tapi yang saya yakini mereka adalah pemain-pemain yang dididik secara militer dan punya kekuatan fisik melebihi rata-rata orang biasa. Nah ini yang menurut saya ini yang harus dicontoh ya. Dicari tahu ya kira-kira apa resepnya. Kalau kita tahu pasukan elit itu kan pendidikannya luar biasa. Satu pasukan elit itu kira-kira sama dengan 20 pasukan biasa, tentara biasa. Jadi inilah yang mungkin harus cari resepnya nih dari Korea Utara gimana supaya punya fisik seperti mereka. Dari menit kick off sampai 90 menit. Nggak ada capeknya. Nggak ada capeknya, determinasinya sama. Saya kira kalau sprint diadu itu, mereka nggak pernah turun tuh. Performance-nya, grafiknya nggak pernah turun. Luar biasa sekali. Ya, kita harus cari tahu apa resepnya supaya bisa ditiru ya, Bung Joy. Baik, kita harus break dulu. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Kami akan kembali usai jeda.